Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim uswatina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia. Para bapak dan ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, kita masuk pada bab yang ke-23, yakni babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Seberapa pentingnyakah amar ma'ruf nahi munkar? Ya, mungkin kita bacakan beberapa ayat Al-Qur'an yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaknya ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Firman Allah berikutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, kalian memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ayat berikutnya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Ya. Jadilah engkau memaafkan, berilah maaf ya, dan perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ayat berikutnya, wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. At-Taubah ayat 71. Orang-orang mukmin dan mukminat, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berikutnya adalah surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Allah juga menegaskan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka
dahulu tidak mau saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan, amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Berikutnya, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran dari Tuhanmu, barang siapa yang menginginkan hendaknya beriman, barang siapa yang menghendaki hendaknya silakan kufur ya. Kemudian firman Allah berikutnya, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Juga falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun, dan seterusnya, surat Al-A'raf ayat 165, dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak ya. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar banyak sekali ya. Tadi sudah dinukil oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ya, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah apa saja yang dikenal ya, apa saja yang dikenal. Jadi kebaikan apa saja yang sudah dikenal, baik syar'an wa aqlan wa urfan, baik secara syariat, secara akal, juga secara tradisi atau adat ya di kalangan kita. Yang ma'ruf itu kan sudah jelas. Yang ma'ruf apa sih? Ya, perbuatan yang baik-baik yang sudah dikenal oleh kita, oleh masyarakat ya. Adapun yang namanya al-mungkar, kemungkaran itu juga adalah keburukan yang sudah dikenal juga oleh masyarakat. Sudah dikenal secara syariat, secara akal maupun secara tradisi, secara uruf ya, sudah dikenal. Itu adalah kemungkaran, itu adalah al-ma'ruf, kebaikan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perintahnya jelas ya. Sehingga bahwa petunjuk dari beberapa ayat yang tadi saya bacakan, bahwa la budda indal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min istihdamil hikmah wa la yakun dzalika illa bil ilmi wal hilmi was sabr. Jadi ya, tidak boleh tidak dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya mempergunakan hikmah ya. Harus bil hikmah, dengan menggunakan hikmah. Tidak boleh dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali berdasarkan ilmu ya, kecuali berdasarkan bil hilmi, dengan kesopanan, dengan kesantunan, kemudian bisabri, juga dengan kesabaran di dalam melakukannya. Jadi bukan karena kesel, bukan karena mangkel, bukan karena emosional gitu kan, tapi semata-mata ya dilakukan karena ilmu, karena ya dengan sopan santun ya, dengan kelembutan, dan juga bisabar, dengan penuh kesabaran ya. Itu jadi dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi wadhifatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar laisat khassatan birrijal faqat bal tashmulu an-nisaa aidan. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar, tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu ya bukan saja untuk kaum laki-laki ya. Ya bukan dikhususkan untuk kaum laki-laki, tetapi juga bagi kaum perempuan. Juga mereka ya punya wadhifah, punya tugas yang sama ya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi selama kita adalah kaum mukminin wal mukminat ya, muslimin dan muslimat, maka kita berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi wujubut tanahi anil mungkar ya, fatarkun nahi sababul lan wa tad an rahmatillahi ta'ala. Jadi wajibnya saling melarang dari perbuatan mungkarat ya, dan juga meninggalkan nahi mungkar. Jadi meninggalkan nahi mungkar itu menjadi sebab apa? Menjadi sebab ya kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalkan at-tanahi anil mungkar. Saling mencegah dari perbuatan mungkar. Berdasarkan ayat tadi di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mengapa mereka dilaknat? Sebabnya adalah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka banyak berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Ya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun. Amat buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak mau melaksanakan nahi mungkar itu adalah merupakan satu keburukan. Ya kan? Dengan ungkapan ayat tadi, labi sama kanu yaf'alun. Buruk sekali apa yang mereka lakukan. Dengan tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah merupakan satu keburukan. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat ya sebagian kaum dari Bani Israel ya yang mereka meninggalkan nahi mungkar. Jadi ketika melihat kemungkaran diam saja. Ketika melihat kemungkaran mereka tidak mau mencegah ya, tidak mau mengingatkan ya. Dan ini adalah merupakan satu akhlak yang buruk ya. Perbuatan yang buruk ya menurut Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sababun linajatil ummah wa ismatiha minan nakabat wal 'uqubat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sebab ya. Sebab apa? Linajatil ummah, selamatnya umat ini. Jadi menjadi sebab terselamatkannya umat ini dari apa? Dari bencana, minal uqubat, dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyaknya bencana, banyaknya musibah, banyaknya malapetaka, itu kan? Ya, itu diantara sebabnya adalah karena tidak mau melaksanakan tanahi anil mungkar, ya kan? Tidak saling melarang perbuatan mungkar yang kita lakukan. Ini sangat berbahaya. Berbahaya apa? Karena berarti keselamatan umat ini dalam keadaan terancam. Ya, jadi keselamatan umat dalam keadaan terancam karena menurut Al-Quran tadi bahwa ketika ya nahi mungkar ini tidak dijalankan, maka berarti umat itu berhak untuk mendapatkan uqubat ya, untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ngeri ya. Ya kan ngeri. Jadi ternyata diam, ya ada diam yang diam itu adalah maksiat. Diam apa? Diam dari melihat kemungkaran, diam saja, enggak ada respon, tidak ada tidak ada usaha untuk mencegah, ya kan? Ya, cuek saja ya. Soleh buat dirinya sendiri, ya kan? Membiarkan orang lain berbuat maksiat gitu kan. Ya. Ya, jadi kaum muslimin wal muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari pelajaran dari beberapa ayat yang tadi saya bacakan ya. Betapa amar ma'ruf nahi mungkar itu penting ya. Sehingga kita harus menjalaninya. Jadi umat ini juga harus ada orang-orang yang bekerja untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya kita masuk pada hadis yang pertama ya. Yaitu an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi ala wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu ya.
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat di antara kalian munkaran, satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan atau rubahlah dengan ya, apa? Tangan ya. Falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan, rubahlah dengan tangan. Wa illam yastati', jika tidak mampu, fabilisani, dengan lisannya. Kalau tidak mampu ya dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila tidak mampu pula, ya, fabi qalbihi, maka hendaknya cegahlah, rubahlah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi selemah-lemahnya iman. Ya, kita bacakan hadis berikutnya biar nanti bisa sekalian ulasannya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dari sebelumku, kata Rasul, kecuali nabi itu mempunyai kaum hawariyun. Jadi para sahabat ya, para pendukung ya, para pengikut ya. Memiliki para pengikut ya, dan juga sahabat. Ya'khuduna bisunnatihi, yang mereka mengambil sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka itu mencontoh atau melaksanakan perintahnya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian setelah itu datanglah ya generasi-generasi berikutnya, yaquluna ma la yaf'alun, ya, yang mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad ya, mencegah mereka, berjihad untuk mencegah atau merubah mereka, melawan mereka, fahuwa mu'min ya, biyadihi, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, barang siapa yang mencegah mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang jihad untuk mencegah mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, dan di belakang itu tidak ada sedikit pun walaupun sebiji sawi dari iman. Rawahu Muslim, hadits diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini dua hadits yang sangat penting untuk kita pedomani ya, dan kita jadikan sebagai landasan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang sangat vital, perkara yang sangat penting, yang tidak boleh tawakuf ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh off. Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat harus selalu on ya, harus selalu on ya. Dan kita adalah mudah-mudahan di antara para pelakunya ya, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam hadis tadi ada penjelasan, ada kata-kata ya bahwa al-hawariyun ya, awal tadi al-hawariyun, mereka adalah penolong Nabi ya. Setiap Nabi itu pasti punya para pengikut, murid-muridnya ya. Kalau Rasulullah SAW itu para sahabat, namanya para sahabat ya. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam pengikutnya namanya al-hawariyun, kaum hawariyun ya. Mereka juga adalah orang-orang mujahid lah ya, pejuang-pejuang yang ngikut di belakang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Adapun
dua hadis tadi mempunyai banyak pesan ya untuk bisa kita ambil ya. Ya, untuk bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Ya, bahwa ingkarul mungkar itu mempunyai beberapa maratib. Jadi mengingkari kemungkaran, maksudnya mengingkari kemungkaran atau mencegah kemungkaran itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Ya, bihasbil istita'ah wal qudrah wa ri'ayatil mas'uliyah. Sesuai dengan kemampuan, ya kan? Sesuai dengan istita'ah, sesuai dengan qudrah, kemampuan ya. Dan juga ya sesuai dengan ya tanggung jawab kita gitu kan. Ada tingkatan dengan tangan, ada tingkatan mencegah kemungkaran dengan apa? Lisan, dan ada mencegah kemungkaran dengan qalbi, dengan hati ya, dengan hati. Dan mencegah kemungkaran dengan hati dikatakan sebagai wadzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam mencegah kemungkaran itu tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Dan tentunya orang yang melakukan mencegah kemungkaran itu tentunya harus orang yang berilmu, kan begitu ya? Ya, harus syaratnya kan al-ilmu, ilmu, berilmu ya. Kemudian orangnya juga apa namanya? Ya tadi santun, wara itu kan. Dan juga melakukan mencegah kemungkaran dengan bil hikmah, dengan hikmah, tidak boleh ngawur gitu kan. Dan juga harus mengenal situasi dan kondisi, mengetahui kondisi orang-orang yang melakukan kemungkaran ya kan. Nah itu ketika kita ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita harus punya syarat ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu nanti terjadi apa namanya tahawur, ngawur ya. Ngawur kita dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melihat situasi dan kondisi ya kan. Ada orang mabuk berjamaah langsung kita mencegah gitu kan. Padahal yang kita larang itu orang-orang yang sedang mabuk misalnya ya. Kemudian kita melarang ya, kita sendirian gitu kan. Maka dampaknya malah ya gimana itu? Tidak melihat situasi dan kondisi, justru malah kita dikeroyok rame-rame, dilemparin pakai botol rame-rame gitu kan. Jadi boro-boro mereka berhenti dari berbuat mungkar, malah ada kemungkaran baru yang lebih ada kemungkaran baru yang lebih dahsyat gitu kan. Ya tuh apa seorang yang dikeroyok rame-rame itu kan misalnya. Ada kemungkaran yang dahsyat gitu kan. Ya, jadi ketika kita mencegah yang begituan ya hendaknya melihat situasi dan kondisi ya. Melihat dari posisi kita masing-masing gitu kan. Dan tentunya dengan bil hikmah, dengan cara yang bijak ya. Dengan cara yang bijak, tetap santun walaupun orang berbuat mungkar, tetap kita di dalam ya mencegahnya itu dengan cara yang santun gitu kan. Ya minimal kalau kita tidak punya kemampuan, ya minimal hati kita tidak menyetujui ya. Hati kita tidak menyetujui, menolak akan perbuatan mereka ya. Dan itu adalah ya sudah termasuk nahi mungkar gitu kan. Kaum muslimin wal muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis tadi kita juga mendapatkan pelajaran bahwa orang man arada an najah fa alaihi bittiba'i manhajil anbiya fid da'wati ila Allah. Barang siapa yang ingin selamat hendaknya mengikuti jalannya para nabi di dalam berdakwah. Kalau ingin selamat, apa tadi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diem ya, ketika melihat kemungkaran. Apalagi ketika kemungkaran itu masih masih lemah ya. Kemungkaran itu masih lemah. Atau kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang di bawah kepemimpinan kita. Misalnya kita sebagai
ayah, sebagai orang tua. Yang mungkar itu anak kita, ya cegahlah, kan begitu ya. Cegahlah langsung mungkin dengan tangan. Kenapa? Kita masih punya kuasa, kan begitu ya. Kita masih punya kekuatan. Anak kita yang berbuat mungkar, kita bisa eksekusi, kan begitu. Kita bisa mencegahnya langsung, baik dengan lisan maupun dengan tangan, gitu kan. Kayak ada anak mau mencabutin tanaman orang, ya kan, lagi jalan-jalan mau mencabutin tanaman orang, kan tangannya bisa kita raih, kan begitu, supaya enggak merusak tanaman orang lain, ya. Anak kecil bawa golok mau nusuk kucing, iya kan? Kita cegah langsung, gitu kan? Kita cegah langsung, karena kita punya kuasa, ya kan? Kalau tidak pakai lisan nggak bisa, pakai tangan dan dengan cara yang baik, kan begitu? Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi, bahwa barang siapa yang ingin selamat, ya hendaknya mengikuti jalannya para nabi dan para rasul ketika mereka berdakwah. Oh, berarti kita harus berdakwah. Iya, kita harus terlibat dalam dakwah. Sebab kalau diam bahaya. Ya. Kalau menurut saya bahwa kemungkaran itu seperti kayak percikan api. Percikan api. Ketika kita melihat ada misalnya di tanah yang luas dekat hutan, ya kan? Ada orang buang misal buang putung rokok sembarangan, ya. Ketika kita melihat putung rokok yang masih menyala di tengah ilalang, padahal musimnya kemarau, segera kita matikan itu. Ya, mungkin hanya dengan setetes air atau dengan sekali injak itu, ya kan, bara apinya akan padam, ya. Atau mohon maaf, dengan sedikit ludah saja sudah padam, gitu kan. Berbeda kalau kita biarkan. Bagaimana kalau kita biarkan? Sementara anginnya kenceng, rerumputannya kering, itu bara semakin kena angin semakin kuat, semakin besar. Begitu membakar, Masya Allah. Ya kan? 1 jam semakin lebar, 2 jam, 3 jam. Waduh, ketika sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam, pemadam kebakaran aja susah untuk bisa memadamkan hutan yang sudah terlanjur terbakar. Ya, jadi begitu kalau kita membiarkan kemungkaran yang tadinya kecil-kecil dibiarkan, akhirnya membesar, akhirnya kita tidak punya kuasa dan tidak punya kekuatan untuk mencegahnya lagi. Kenapa? Karena tadi kita diam membisu, tidak mau action, tidak mau berbuat. Akhirnya apa? Ketika kemungkaran itu sudah membesar, akhirnya kita kewalahan sendiri, ya, tidak punya kekuatan untuk bisa memadamkan. Kaum muslimin wal muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi juga memberikan dorongan kepada kita al-hathu ala mujahadatil mukhalifina lisyar'i, ya kullun bima yastati'. Jadi memberikan motivasi kepada kita untuk bermujahadah, ya. Bermujahadah melawan orang-orang yang melanggar dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang yang melanggar dan sengaja menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan terang-terangan. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena meninggalkan meninggalkan tadi mencegah dari perbuatan mungkar itu adalah merupakan satu petunjuk bahwa berarti iman itu telah terkikis dari hati kita. Jadi kalau kita sudah melihat kemungkaran diam saja, meninggalkan sama sekali tidak mau berbuat, ya, baik dengan tangan, dengan lisan, dengan hati pun tidak kita lakukan, itu menunjukkan bahwa berarti di dalam hati imannya sudah tergerus, imannya sudah tererosi, kan begitu ya. Karena ciri orang yang beriman itu tadi, ketika melihat kemungkaran, dia berusaha untuk mencegahnya, ya, sekalipun di dalam hati gitu. Kalau sudah tidak ada lagi, ya berarti imannya itu perlu dikasih tanda tanya, ada nggak di dalam hatinya, ya, seperti itu. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita juga harus hati-hati untuk tidak mengikuti perilaku tadi Bani Israel, ya.
tidak mengikuti perilaku mereka yang meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali apa yang bisa kita ambil dari beberapa hadis dan tadi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita tunaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amal soleh, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, karena inilah yang akan menjadi safinatun najah ya, menjadi safinatun najah, bahtera keselamatan bagi umat ini ya, supaya tidak mendapatkan ukubat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kehidupan umat menjadi kondusif. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.